secara bangsa. 1. Era kemerdekaan. Menurut sejarah, pada kira-kira abad 7-12, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan kemudian pada abad 13-16 didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia masa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai negara. Era Kerajaan Sriwijaya. Nilai-nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu: pertama, nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Kedua, nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau dinasti Harsa, pengiriman para pemuda untuk belajar di India. Ketiga, nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Keempat, nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi Indonesia sekarang, Siam, Semenanjung Melayu. Kelima, nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Era Kerajaan Majapahit. Agama yang diakui pada zaman kerajaan adalah agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Shiva, telah hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini. Terbukti menurut prasasti Kelageng bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Sebagai nilai-nilai sila keempat telah terwujud, yaitu dengan diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dengan rakyat dan kaum Brahmana. Sedangkan nilai-nilai keadilan sosial terwujud pada saat Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat. 2. Era kemerdekaan. Pada era ini, pemerintah militer Jepang di Indonesia membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Jumbicho Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPPK. Sepanjang sejarah hidupnya, badan ini menjalani 2 masa sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membicarakan dasar negara Indonesia. Masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya, menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia, BPPK telah membentuk beberapa panitia kerja. Di antaranya ialah 1. Panitia Permus, 2. Panitia Perencanaan Pokok Hukum, 3. Panitia Ekonomi dan Keuangan, 4. Panitia Pembelaan Tanah Air. Setelah BPPK dibubarkan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dan telah mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945. 2. Memilih Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Dr. Muhammad Hatta, masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 3. Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah komite nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan memutuskan 1. Pembentukan 12 Departemen Negara. 2. Pembagian wilayah Indonesia dalam 8 provinsi dan tiap provinsi dibagi dalam keresiden-residenan. 3. Era Orde Lama. Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung dari 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun usai Indonesia menyatakan kemerdekaan. Sistem pemerintahan mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Di sepanjang tahun ini, meski sudah merdeka, Indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan. Salah satunya perang melawan Belanda untuk merebut Irian Barat. Terlebih, kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Di antaranya, menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR, kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif, program kebijakan kabinet harus sesuai tujuan politik. 4. Era Orde Baru. Dengan dipelopori oleh pemuda atau mahasiswa, rakyat menyampaikan 3 tuntutan rakyat, yaitu 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, 3. Turunkan harga-harga atau perbaikan ekonomi. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Surat perintah ini dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret ini dianggap oleh rakyat sebagai lahirnya Orde Baru.
Dengan berdasarkan Supersema, pengembangan Supersema, Letnan Jenderal Soeharto telah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto berhenti sebagai Presiden RI dan diganti dengan Prof. Dr. B.J. Habibie dan Indonesia memasuki era reformasi. 5. Era reformasi atau kini. 1. Cara melakukan amandemen UUD 1945. MPR melakukan perubahan UUD 1945 berdasarkan pada pasal 3 UUD 1945 sebelum diamandemen yang berbunyi, MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara. Kedua, jenis perubahan UUD 1945. Ada 4 jenis perubahan UUD 1945, yaitu 1. Mengubah rumusan yang telah ada. Kedua, buatlah formulasi yang benar-benar baru. Ketiga, menghapus atau menghilangkan rumusan yang ada. Keempat, memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya, memindahkan rumusan ayat ke dalam rumusan pasal. 3. Proses perubahan UUD 1945. Di dalam pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR tahun 1999 ditentukan adanya 4 tingkat pembicaraan dalam membahas dan mengambil keputusan terhadap materi sidang MPR. Keempat, pokok-pokok materi dalam perubahan UUD 1945. Ada 33 materi yang ada di dalam UUD 1945 setelah diamandemen. 5. Dewan-dewan baru hasil amandemen UUD 1945. 4. Pokok-pokok materi dalam perubahan UUD 1945. Ada 33 materi yang ada di dalam UUD 1945 setelah diamandemen. 5. Dewan-dewan baru hasil amandemen UUD 1945. Sekian presentasi video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.